ball from Jakub Sauri. Marcelino Ferdinand, the bright star of Indonesia. Have you seen the glory of my knees lately? Iya, seperti kita tahu, Benjamin Netanyahu bukan hanya seorang pemimpin Israel, tetapi juga seorang politikus yang memiliki strategi jangka panjang untuk memperkuat pengaruh negaranya di Timur Tengah. Dengan pendekatan militeristik, diplomasi strategis, dan kebijakan ekspansionasi, ia berusaha memastikan bahwa Israel tetap menjadi kekuatan utama di kawasan. Namun, kebijakan-kebijakannya juga telah memicu banyak konflik dan ketegangan dengan negara-negara tetangga serta komunitas internasional. Ambisinya untuk menguasai Timur Tengah bukanlah dalam arti langsung menghancurkan negara-negara lain, tetapi lebih kepada memastikan Israel tetap unggul secara militer, ekonomi, dan politik dalam menghadapi ancaman regional. Dan baru-baru ini, ekonom terkemuka Chevy Chase mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan menyatakan bahwa Netanyahu telah mendorong Amerika Serikat ke dalam konflik di Timur Tengah yang mengakibatkan kerugian triliunan dolar. Lantas mengapa Profesor Jeffrey bisa berbicara seperti itu? Berikut cerita selengkapnya. Forming words I cannot comprehend. I cannot speak. They demand the most. Benjamin Netanyahu lahir pada 21 Oktober 1949 di Tel Aviv. Ia berasal dari keluarga nasionalis yang sangat mendukung Zionisme. Setelah menyelesaikan pendidikan militernya di unit elit Sayeret Matkal, ia melanjutkan studi di Amerika Serikat sebelum kembali ke Israel dan mulai terjun ke dunia politik pada tahun 1980-an. Pada tahun 1984, Netanyahu ditunjuk sebagai Duta Besar Israel untuk PBB, di mana ia mulai membangun reputasi internasionalnya. Kemudian pada 1988, ia bergabung dengan Partai Likud dan terpilih sebagai anggota parlemen. Dalam beberapa tahun, ia dengan cepat naik ke posisi puncak dalam partai, menjadi pemimpin Partai Likud pada tahun 1993. Benjamin Netanyahu adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam geopolitik Timur Tengah. Sejak muda, ia memang memiliki pandangan nasionalis dan militeristik yang membentuk kebijakan-kebijakan agresifnya terhadap Palestina dan negara-negara lain di Timur Tengah. Namun, ketika Netanyahu menjadi Perdana Menteri pertama kalinya pada tahun 1996, ia menentang berbagai perjanjian damai yang bertujuan mengakhiri konflik Israel-Palestina seperti kesepakatan Oslo. Ia lebih memilih pendekatan militer dalam menghadapi kelompok-kelompok perlawanan Palestina seperti Hamas dan Fatah. Netanyahu juga sering menegaskan bahwa Iran adalah ancaman terbesar bagi Israel. Sejak awal, ia mendukung berbagai operasi militer dan sanksi terhadap Iran, bahkan mendorong Amerika Serikat untuk melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. They demand the most from me. They demand the most from me. They demand the most from me. Ambisi Netanyahu untuk menguasai Timur Tengah. Sejak awal kepemimpinannya, Netanyahu memiliki visi untuk memperkuat posisi Israel di kawasan Timur Tengah. Berbagai kebijakan yang mencerminkan ambisinya meliputi memperluas permukiman Yahudi di wilayah Palestina. Netanyahu secara aktif mendorong pembangunan permukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur yang dianggap ilegal oleh hukum internasional. Langkah ini memperkuat kontrol Israel atas wilayah yang diklaim oleh Palestina dan semakin memperlemah posisi negosiasi Palestina. Melemahkan Palestina dan mencegah pembentukan negara Palestina. Netanyahu menolak solusi dua negara dan berulang kali menegaskan bahwa Israel harus tetap menguasai seluruh wilayah antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania. Ia juga sering menggunakan kekuatan militer untuk menekan kelompok-kelompok perlawanan seperti Hamas di Gaza, menekan Iran dan mendorong intervensi militer. Netanyahu menganggap Iran sebagai ancaman terbesar bagi Israel dan secara aktif melobi Amerika Serikat serta sekutunya untuk memberlakukan sanksi berat terhadap Iran. Ia bahkan mendorong serangan militer terhadap fasilitas nuklir Iran guna melemahkan pengaruh Iran di Timur Tengah.
Baru-baru ini, Profesor Dunia Jeffrey Sachs mengkritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan menyatakan bahwa Netanyahu telah mendorong Amerika Serikat ke dalam konflik di Timur Tengah yang mengakibatkan kerugian triliunan dolar. Sachs menuduh bahwa sejak tahun 1995, Netanyahu memiliki teori bahwa satu-satunya cara untuk menyingkirkan Hamas dan Hizbullah adalah dengan menggulingkan pemerintah yang mendukung mereka, yaitu Irak, Suriah, dan Iran. Ia menambahkan bahwa Netanyahu masih berusaha membuat AS melawan Iran hingga saat ini. Komentar Sachs ini menyoroti peran Netanyahu dalam mendorong kebijakan luar negeri AS yang agresif di Timur Tengah, termasuk invasi ke Irak pada tahun 2003. Ia menyatakan bahwa perang tersebut sebenarnya berasal dari dorongan Netanyahu yang meyakini bahwa menggulingkan rezim di negara-negara tersebut akan melemahkan kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hizbullah. Why did the U.S. invade Iraq in 2003? Where did that war come from? You know what? It's quite surprising. That war came from Netanyahu. You take out Saddam, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. Netanyahu had from 1995 onward the theory toppling the governments that support them. That's Iraq, Syria, and Iran. And the guy's nothing if not obsessive. And he's still trying to get us to fight Iran this day, this week. He's a deep, dark son of a bitch. Pernyataan Sachs ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana pengaruh Netanyahu terhadap kebijakan luar negeri AS dan dampaknya terhadap stabilitas di Timur Tengah. Beberapa pihak berpendapat bahwa strategi Netanyahu telah menyebabkan AS terlibat dalam konflik yang berkepanjangan dan mahal. Sementara yang lain melihatnya sebagai upaya untuk memastikan keamanan Israel di kawasan yang bergejolak. Secara keseluruhan, kritik Jeffrey Sachs terhadap Benjamin Netanyahu menyoroti kompleksitas hubungan antara AS dan Israel, serta dampak kebijakan luar negeri kedua negara terhadap stabilitas dan ekonomi global. I regard Netanyahu as having been our greatest disastrous president of the 21st century because he ran American foreign policy for 20 years and he cost us trillions of dollars. And where is the Middle East today? War in Syria, war in Lebanon, war in Palestine, unrest in Iraq, the war in Yemen, chaos in Sudan, chaos in Somalia, chaos in Libya. Great job, Bibi. You did a terrific job. Benjamin Netanyahu sejak muda memang memiliki ambisi besar untuk memastikan Israel menjadi kekuatan dominan di Timur Tengah. Dengan strategi militer, diplomasi agresif, dan manipulasi politik, ia telah berhasil mendorong konflik di berbagai negara, mulai dari Irak hingga Gaza. Meskipun kebijakannya berhasil memperkuat posisi Israel, dampak terhadap kawasan Timur Tengah sangat destruktif. Dari kehancuran Irak akibat invasi AS yang ia dorong, hingga penderitaan warga Gaza akibat kebijakan kerasnya. Netanyahu telah memainkan peran besar dalam ketidakstabilan kawasan ini. Pertanyaannya kini adalah, apakah Netanyahu akan terus mendorong konflik baru, ataukah dunia akan mulai menentang ambisinya? The truth is not monetary, but it's inevitable within the standings, within the them. Who shot the puck? The glory is although secondary, it is glorious. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.